Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Ya. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang sistem periodik unsur. Ya. Kita akan belajar sistem periodik unsur dari perkembangan sistem periodik unsur dari masa ke masa, teori ke teori, kemudian nanti kita akan belajar sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Ya, kita akan bahas bagian pertama, itu perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur sebelum sistem periodik modern yang kita kenal sekarang ini. Totalnya ada 118 unsur. Nah, sebelum sistem periodik modern ada beberapa sistem periodik yang dikembangkan oleh ilmuwan, sama seperti teori atom, ya, dari masa ke masa mengalami perubahan tergantung kemajuan zaman ataupun alat-alat yang sudah mendukung. Kalau pada sistem periodik ini tergantung unsur-unsur yang sudah ditemukan, ya, unsur baru yang ditemukan, kemudian para ilmuwan menyusun dalam sebuah tabel periodik berkala. Nah, yang pertama adalah sistem periodik logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, ya, yaitu luhum, ya, bahasa Arab luhum, logam, dan laisa luhum. Laisa itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah bukan, luhum logam berarti, atau bisa kita sebut juga sebagai non logam, laisa luhum. Nah, jadi dulu awal pertama kali, ya, para ilmuwan Arab itu mengelompokkan unsur menjadi dua macam, yaitu logam dan non logam. Adapun unsur logam, ya, ada 16 unsur yang diantaranya adalah besi, emas, perak, seng, nikel, tembaga. Dan unsur non logam yaitu diantaranya arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Ya. Jadi dulu pertama kali tabel periodik itu dikelompokkan cuma menjadi dua macam. Ya. Yang pertama logam dan yang kedua non logam. Jadi masih sangat sederhana sekali. Nah, berikutnya adalah tabel periodik Lavoisier. Ya. Pada tabel periodik Lavoisier ini dasar pengelompokannya adalah unsur dibagi berdasarkan sifat kimia. Ya. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Ya. Kalau kalian penyuka anime, ya, contoh Avatar, itu kan ada yang namanya elemen dalam atau yang digunakan sebagai jurus. Elemen itu ada 4 macam, ada udara, api, tanah, dan air. Ya, biasanya itu baik di Avatar ataupun di Naruto. Nah, elemen itu sebenarnya adalah kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kimia, ya, unsur, ya, unsur dasar penyusun sebuah materi, ya, elemen. Nah, Lavoisier mengelompokkan ke dalam 4, ya. Untuk gas, ya, unsur yang dikelompokkan dalam kelompok gas itu ada cahaya, kalor, oksigen, ya, nitrogen, dan hidrogen. Itu adalah unsur-unsur yang oleh Lavoisier dikelompokkan ke
ke dalam kelompok gas. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah non-logam. Kelompok non-logam ini diantaranya adalah sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik, atau bahasa yang kita kenal sekarang adalah unsur senyawa ya, dalam bentuk senyawa, asam klorida. Kemudian radikal fluorin, asam klorida, radikal brosid, asam borak. Nah, itu kalau kita kenal sekarang adalah sebagai senyawa, tapi dulu dikelompokkan dalam kelompok unsur ya. Nah, berikutnya adalah logam. Nah, logam diantaranya ada antimon, perak, arsenik, bismut, kobal, tembaga, timah, besi, ya, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, platina, timbal, terus seng ya. Nah, unsur berikutnya adalah tanah ya, elemen berikutnya adalah tanah. Kapur ya, diantaranya kapur, magnesium oksida ya, yang kita kenal sekarang sebagai sebuah senyawa, dulu dikenal sebagai unsur. Barit, barium oksida, terus alumina ya, atau aluminium oksida itu juga sebagai unsur dikenalnya, padahal itu adalah sekarang dikenal sebagai senyawa. Terus silika atau silikon oksida. Nah, itu adalah tabel periodik versi berikutnya ya, setelah versi ilmuwan Arab dan Persia yang cuma 2 kelompok. Nah, sekarang sudah 4 kelompok. Nah, setelah itu ada sistem periodik yang disusun oleh Wright-Dobereiner. Nah, untuk tabel periodik versi ini ya, dasar penyusunannya ya adalah massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga ya. Trait ya, namanya juga trait. Itu unsur disusun menjadi 3 ya. Satu kelompok ada 3 unsur, di mana unsur yang kedua dari kelompok tersebut adalah rata-rata dari massa unsur pertama ditambah massa unsur ketiga dibagi 2. Nah, contoh ya di sini ya. Ada trait yang pertama Li ya, Li, Na dan K ya. Lithium, natrium dan kalium. Nah, massa unsur yang kedua adalah natrium ya. Natrium ini adalah hasil penjumlahan massa dari lithium ditambah kalium dibagi 2. Nah, hasilnya massa natrium. Nah, sedangkan trait yang kedua ada kalsium, strontium dan barium, CaSrBa. Nah, massa Sr itu adalah rata-rata massa dari Ca ditambahkan Ba dibagi 2. Nah, itu trait Dobereiner ya, menyusun unsur-unsur dalam bentuk trait ya. Satu kelompok 3 unsur. Nah, oke, next. Kemudian Octave Newland ya, setelah trait ada Octave Newland. Nah, ini lebih lengkap lagi. Nah, untuk dasar penyusunannya unsur Octave Newland ya, tabel periodik Octave Newland itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif ya. Jadi dasar penyusunnya adalah kenaikan massa atom. Nah, hukum Octave menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Oke, maksudnya apa? Ini misalkan lihat tabel nomor kolom kedua ini. Ya, ada hidrogen. Nah, hidrogen kita hitung sampai 8. Maka unsur yang
1 itu akan sama dengan unsur yang ke-8. Ini unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan unsur yang Li nanti sama dengan unsur ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ini ada kelompok Do, 1. Nah, H, F, Cl, nah, CONIBE. Ini ke bawah adalah unsur-unsur yang nanti secara periodik memiliki sifat yang sama. Begitu juga ini. LINAK ke bawah. BEMGCAZN ke bawah. BAL, nah, CR ke bawah. Nah, ini adalah menurut Octave Newland. Dasar penyusunannya apa tadi? Disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Berikutnya, ya, sistem periodik Mendeleev, ya. Setelah tadi kita melihat tabel periodik versi Octave Newland, selanjutnya adalah sistem periodik versi Mendeleev. Nah, dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom relatif. Sama. Octave Newland juga tadi kenaikan massa atom. Mendeleev juga sama massa atom. Nah, keunggulannya ya, yang pertama menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka germanium, dan eka silikon. Nah, jadi tabel periodik Mendeleev itu selain disusun unsur yang sudah ditemukan, nah juga disediakan kolom-kolom untuk unsur-unsur yang belum ditemukan, ya, atau diprediksi akan ditemukan di kemudian hari. Ya. Nah, ini contoh di golongan 1. Ya, di sini ada strip. Nah, di golongan 2 juga ada strip. Nah, itu adalah unsur-unsur yang belum ditemukan, tapi diprediksi nanti akan ditemukan. Ya, jadi mengisi tempat kosong tersebut. Ya. Sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti beridium, Be, dan uranium U. Ya, jadi Mendeleev ini sudah menyajikan data massa atomnya lebih akurat ya dari sistem yang sebelumnya dari Octave Newland. Nah, kelemahannya apa? Adanya beberapa urutan unsur yang terbalik, masih terbalik ya. Penyusunannya pada tabel periodik Mendeleev ini masih ada beberapa unsur yang urutannya terbalik. Oke. Ya. Next. Nah, ini ada lagi tabel periodik Lothar Meyer. Nah, ini juga masih disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kalau Lothar Meyer ini, unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Ya, jadi ini nih posisi sama. Ini ada Li, peak atas ya, paling tinggi Li, Na, K, Rb, ya, Ca di sini. Nah, unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Jadi ini unsur-unsur tersebut ya, yang grafiknya sama, maka itu berada di kelompok yang sama. Ya, Li dengan Be, terus BCNOF, terus kemudian ALSIP, CLK, CA. Ya,
Ini K, C, A, nah itu sama. T, I, F, T, I, V, C, R, M, N, F, E, nah itu juga sama. Yang berada di posisi grafik yang sama, maka sifat kimianya itu menunjukkan kemiripan. Ya. Ya. Oke, itu adalah tabel periodik Lothar Meyer. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di sistem periodik modern. Ya, tadi versi yang pertama adalah versi sistem periodik sebelum modern. Ya, tadi ada versi ilmuwan Arab dan Persia, itu cuma 2 kelompok. Ya, kelompok pertama logam, yang kedua laisa logam atau non logam. Kemudian setelah itu adalah Weiser, ya, yang menyusun ke dalam 4 kelompok. Ya, ada kelompok gas, kelompok tanah, ya, kelompok logam, ya, dan kelompok udara. Nah, kemudian setelah itu ada trade, ya, trade Dobeiner, ya, unsur-unsur menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok ada 3 unsur, ya, itu trade. Nah, terus versi berikutnya ada versi Octave Newland, ya, di mana unsur ke-8 itu sama dengan unsur yang pertama sifatnya. 9 sama dengan unsur yang kedua. Nah, dan seterusnya. Habis itu Mendeleev, ya, disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan Lothar Meyer. Ya, kita sudah belajar yang versi sebelum sistem periodik modern. Nah, berikutnya kita akan membahas sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Moseley, ya, pada tahun 1914. Nah, kalau tadi pada Octave Newland, pada Mendeleev, Lothar Meyer juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, kalau pada sistem periodik modern ini, dasar penyusunannya adalah kenaikan nomor atom. Oke, beda ya, nomor atom itu beda, nomor massa juga beda. Kalau massa atom relatif menunjukkan nomor massa atom. Tapi kalau nomor atom, ya, kalau kita kemarin belajar di struktur atom, nah, dari data, ya, nomor atom kita bisa mendapatkan jumlah proton, ya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron ketika atom tersebut netral atau bukan ion. Nah, nomor massa kita biasa dipakai untuk menghitung jumlah neutron, ya. Jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, ya kan? Harus ingat. Nah, yang kemarin kita hitung itu di struktur atom semuanya mengacu pada tabel periodik modern. Ya, sebenarnya ini tabel periodik modern ini, ya, dasar penyusunannya tadi adalah kenaikan nomor atom. Nah, di tabel periodik ini ada lajur vertikal, ya, dari atas ke bawah, ada horizontal dari kiri ke kanan. Dalam lajur vertikal, dari atas ke bawah ini, itu menunjukkan golongan, ya. Kemudian kalau lajur horizontal, ya, lajur horizontal itu dari kiri
kanan. Menunjukkan apa? Menunjukkan letak periode. Nah, kalau golongan ya, golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifat ya. Jadi H, L, I, N, A, K, R, B, C, S bawah ini adalah satu golongan yang unsur-unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifat ya. Jadi antara hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, nah itu sifatnya mirip. Ini yang enggak tutupan aja nih. BAL, GA golongan 3A. Ya. Nah, ini ke bawah ya, BAL, GA ke bawah ini disusun berdasarkan kemiripan sifat ya. Jadi di antara B sama AL sifatnya mirip. Begitupun juga ini antara C, Si, Ge ya. Karbon, silikon, germanium ya. Bawah ya, timah ya. Itu disusun juga berdasarkan kemiripan sifat. Jadi antara karbon, silikon itu sifatnya mirip. Begitu juga sampingnya antara nitrogen, fosfor ya. Bawah ini juga sifatnya mirip. Oksigen, sulfur, selenium, ya, tellurium ke bawah itu sifatnya mirip. Ya, semuanya pokoknya dari atas ke bawah itu yang sifatnya mirip atau kita bisa menyebutkan terletak dalam satu golongan. Nah, kalau dari kiri ke kanan itu namanya periode. Nah, dilihat dari atas ini. Hidrogen dan helium itu terletak di dalam periode yang sama. Ya. Sedangkan di sini litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, neon ini juga dalam satu periode. Nah, ini hidrogen letaknya di dalam periode 1. Ya. Ya. Kalau litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen ini terletak di periode yang kedua. Ya, jadi kalau kamu menyebutkan nitrogen, ya, nitrogen itu letaknya di mana? Nah, kita pertama menyebutkan golongan. Nitrogen terletak di golongan 5. Ya, ini adalah golongan 5. 5A. Ya, ini golongan A yang sebelah sini. Ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya. Itu golongan utama namanya. Nah, sedangkan yang sini bagian sini sampai sini itu namanya golongan B atau golongan transisi. Ya. Oke. Nah, untuk unsur nitrogen tadi berarti terletak di mana? Di dalam golongan 5A ya. 5A periode kedua. Ya. Nah, nanti kita akan belajar cara menentukan letak golongan dan periode unsur dalam tabel periodik, tapi tidak melihat tabel. Tapi kita menggunakan konfigurasi elektron. Makanya sebelum ke materi sistem periodik modern ya, atau sistem periodik unsur ini, pastikan kalian sudah menguasai konfigurasi elektron ya, karena itu menjadi dasar nanti kalian bisa tahu letak unsur dalam tabel periodik ya, bisa menentukan letak golongan dan letak periode. Oke.
Nah, ya. Sistem periodik modern, ya. Kita nanti akan bahas golongannya, periodenya, konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Oke, yang golongan. Nah, golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur, ya. Jadi tadi untuk unsur-unsur yang memiliki elektron valensi yang sama, maka dia disusun atau letaknya terletak dalam satu golongan yang sama. Ya. Untuk menuliskan golongan ditulis dengan angka Romawi. Ya. Seluruh golongan dalam tabel periodik itu totalnya ada 16 golongan. Ya. Nah, golongan yang pertama ada golongan utama. Ya. Yang kedua ada golongan tambahan. Ya. Golongan tambahan dibagi menjadi dua, transisi dan transisi dalam. Ya. Kita akan melihat golongan utama atau kita biasa menyebutkan golongan A. Ya. Golongan A ini dimulai dari 1A sampai 8A. Ya. 1A itu ada golongan alkali. Ya. 1A ada golongan alkali. Yang nama lain dari golongan 1A adalah alkali. Nah, golongan alkali ini ada beberapa unsur, ya. Ya, diantaranya hidrogen, lithium, natrium, nah, terus kalium, rubidium, cesium, francium. Ya. Nah, untuk golongan 1A, ya, cirinya adalah elektron valensinya Ns1. N ini kemarin apa? Menunjukkan bilangan kuantum utama. N ini dibagi menjadi, ya, bisa N-nya 1, bisa N-nya 2. Ya, kalau N-nya 1 berarti itu kulitnya ada 1. Kalau N-nya 2 berarti kulitnya 2. Kalau N-nya 3 kulitnya 3 dan sebagainya. Nah, jadi ini bisa diisi dengan misalkan 1S1 atau 2S1 atau 3S1. Nah, pokoknya 4S1 yang elektron valensinya itu memenuhi kaidah ini, NS1, ya, N-nya bisa diganti angka 1, 2, 3. Nah, maka itu pasti terletak di golongan 1A. Berada di blok S. Ya. Ya, pokoknya akhirnya pasti S. Kalau yang golongan 1A. Ya, subkulit terakhirnya subkulit S. Kemudian golongan 2A. Ya, 2A ini dinamakan juga dengan golongan alkali tanah. Alkali tanah ini ada beberapa unsur, ya, diantaranya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Ya. Berilium, magnesium, Ca, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, ciri dari golongan 2A ini, ya, cirinya adalah elektron valensinya memiliki akhiran Ns2. Ya, N-nya bisa diganti tadi, bisa diganti 1, bisa diganti 2, ya, diganti 3, bisa diganti 4, ya. Jadi pokoknya yang akhirannya itu N S2 atau misalkan ini 2S2, 3S2,
Nah, itu pasti terletak di golongan 2A. Bloknya itu blok S juga. Jadi elektron valensinya itu adalah subkulit S. Nah, kemudian golongan 3A atau biasa dinamakan golongan aluminium. Ya, golongan aluminium ini ya ada B, Al, Ga, In, dan Tl. Ya. Nah, pada golongan yang ketiga, golongan 3A ini, elektron valensinya rumusnya adalah Ns2np1. Ya, N di sini bisa diganti dengan angka, ya. Tergantung jumlah kulitnya berapa. Ya. Nah, jika ada suatu unsur, ya, elektron valensinya, misalkan di sini 3S2 3P1, ya. Atau 2S2 2P1. Nah, itu berarti menempati blok P. Nah, dan terletak di golongan 3A. Ya, jadi rumusnya adalah Ns2np1. Ini bisa diganti dengan angka 2 atau angka 3 dan seterusnya. Ya, kalau angka 1 tidak mungkin, ya. Karena di kulit ke-1 maksimal berisi 2 elektron, ya. Jadi nggak ada kulit P. Kulit P dimulai dari kulit ke-2. Oke. Nah, berikutnya golongan 4A, ya, ada namanya golongan karbon. Karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Nah, ini elektron valensinya rumusnya Ns2np2. Ya, bisa 2S2, 2P2, 3S2, 3P2, dan seterusnya ke atas. Kalau 1S2 nggak mungkin. Nah, ini juga terletak di golongan P. Ya, pokoknya dari 3A sampai ke 7A sampai ke 8A semuanya di golongan P. Ya, di blok P. Kalau 4A Ns2np2, 5A Ns2np3, 6A Ns2np4, terus 7A Ns2np5, 8A Ns2np6. Ya, kalau ada unsur elektron valensinya misalkan 2S2 2P6 akhirnya, ya pasti itu terletak di golongan 8A. Kalau 2S2 2P3, nah berarti di golongan 5A. Paham ya? Ya, nanti kita akan belajar menentukan letak, periode, dan golongan. Ya, nanti saya akan ajarkan contoh soalnya secara khusus. Nah, berikutnya ada golongan tambahan. Golongan tambahan itu ada 2 macam. Ada golongan transisi dan golongan transisi dalam. Kalau golongan transisi, ya, golongan transisi di sini dimulai dari golongan 3B, ya, dengan ketentuan elektron valensinya rumusnya Ns2 N-1 D1. Contohnya, ya, ini bisa diganti dengan karena golongan D, ya, sudah dimulai dari 4, ya. Contohnya misalkan N-nya 4. 4S2. 4 kurangi 1 berarti 3.
4S2, 4 kurangi 1, 3D1. Berarti kalau misalkan elektron valensinya itu 4S2, 3D1, itu adalah golongan 3B. Untuk golongan 4B, ya, misalkan di sini diganti 4. 4S2, 4 dikurangi 1, berarti 3D2. Jadi, untuk golongan 4B, ya, maka rumus elektron valensinya adalah NS2 N-1D2. Bisa diganti 4, bisa diganti 5. Kalau 5 berarti 5S2, 5 kurangi 1, 4. 4D2. Kalau 3 nggak mungkin. N-nya 3 di sini nggak mungkin. Jadi paling rendah 4. Ya, apalagi 1 nggak mungkin. Karena ini sudah golongan D. Ya. Nah, semuanya di blok D dengan rumus ketentuan seperti ini. Pak, kenapa di blok 4B kok NS1 N-1D5 bukan NS2 N-1D4? Nah, ya, untuk golongan D, ya, itu ada aturan bahwa golongan D itu akan stabil, lebih stabil posisi orbitalnya setengah penuh atau penuh, ya. Oke, orbital D itu ada 5 orientasi, ya. Dari 5, ya, kalau di diagram itu 5 kolom, nah, maka total isian elektronnya ada 10. Dia akan stabil di posisi setengah penuh, dalam hal ini 5, atau penuh 10. Jadi kalau 4, ya, posisi 4 itu berarti misalkan NS2 N-1 D4, ya, D-nya cuma 4, berarti itu akan kurang stabil dibandingkan dengan S-nya yang diganti 1 elektron, terus D-nya 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah di golongan nih, di 4B sama di 1B. Jadi 1B ini juga NS1 N-1D10, bukan NS2 N-1D9. Terus ini yang perlu diperhatikan di sini juga. Untuk golongan 8B, ya. 8B itu untuk golongan 8B itu ada nanti di tabel periodik ada 3 jalur vertikal, ya, di sini 8B dengan jumlah elektron valensi nanti ada NS2 N-1D6, NS2 N-1D7, NS2 N-1D8, ya. Jadi kalau ada yang elektron valensinya dengan rumus NS2D6, NS2 N-1D7, NS2 N-1D8 itu terletak dalam satu golongan di golongan 8B. Jadi ada 3 macam nanti di golongan 8B. Kita bisa dilihat nih di tabel periodiknya, ya. Nah, nih. Ya. Di sini 6 7 8. Nah, di sini. Ya. 6 7 8. Jadi di 8 9 10 maksud saya, maaf. 8 9 10. Di sini di 8 9 10. Nah, ini adalah semuanya adalah golongan 3B. Maaf, bukan golongan 3B, tapi golongan di golongan 8B, ya. Jadi dimulai dari
D-nya 8, D-nya 9, dan D-nya 10 itu letaknya di golongan 8B. Ya, tapi S2, NS2 D-nya 6, D-nya 7, dan D-nya 8. Ya, kalau D-nya 6, D-nya 7, D-nya 8 itu berarti terletak di 8B. Ya, kemudian di 1B, ya ini cirinya NS1, N-1, D10. Elektron valensinya. Kalau di 2B, NS2, NP10. Bukan NP10 ya, itu NS2, N-1, D10. Ya, ini ada kesalahan nih. Di sini. Harusnya NS2, N-1, D10. Ya, golongan B tadi. Ya, jadi ini 8, 9, 10 segolongan 3B. Ini golongan 1B, ini 2B. Ya, berarti ini 3B. 3B di balik sini. 3B, 4B, 5B, 6B, ya, 7B. Nah, 8, 9, 10 semuanya adalah 8B. Baru di sini 1B dan 2B. Ya, itu adalah golongan transisi golongan B. Ya. Oke. Nah, kalau transisi dalam itu ada blok F. Ya, cirinya adalah bloknya F ya cirinya. Nah, deretnya itu ada lantanida, ada periode lantanida, dan aktinida di periode ke-7. Mana Pak kalau tabel periodik? Ini saya tunjukkan. Nah, yang bawah sendiri ini adalah blok F ya. Deretnya adalah ini lantanida, yang bawahnya aktinida. Ya. Yang ini sama ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 golongan utama atau golongan A. Ini golongan transisi. Yang bawah ini golongan transisi dalam. Paham ya? Semoga paham. Oke. Nah, periode ini sebenarnya menyatakan apa? Menyatakan jumlah kulit atom unsur. Jadi kalau kulitnya 2 ya, N-nya 2, pasti itu terletak di periode kedua. Ya, pokoknya kalau elektron valensinya N-nya 2, ya, depannya 2, ya pasti itu terletak di periode 2. Kalau 3 ya periode 3, 4 ya 4. Ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode. Ya. Jadi kalau tadi golongan itu nulisnya pakai angka Romawi. Kalau kalau periode dengan angka Arab. Ini 1, 2, 3 itu semuanya adalah angka Arab. 4, 5, nah itu namanya angka Arab. 6, 7. Nah, sekarang kita akan belajar konfigurasi elektron dan hubungannya dengan menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Contohnya di sini ada atom X16. Ya. 16. Nah, caranya bagaimana Pak? Untuk tahu letak golongan dan periode tanpa melihat tabel periodik. Nah, cara yang pertama adalah kita konfigurasi elektron terlebih dahulu. Ya, ini jumlah elektronnya 16. Ya, jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, kita lihat elektron valensinya mana? Ya. Nah, elektron valensinya adalah yang ini, ya, kulit terakhir, elektron di kulit terakhir. Nah, ini kalau di kaidah adalah NS2, NP4. Coba ya, kita lihat ya. Tadi NS2, NP4. Nah, ini berarti di golongan
otomatis letaknya di golongan 4A karena elektron valensinya NS2 NP4. NS2 NP4. Nah, total jumlah elektron valensi. Jumlah elektron valensinya totalnya 6 ya. Ini 2 ditambah 4 kan 6. Nah, terletak pada subkulit S dan P. NS, NS2, NP4. Nah, berarti golongannya golongan 4A. Nah, ini ditulis pakai angka Romawi. Nah, kulit atom terbesar ya dari ini kan kulit atomnya nih, N-nya. N-nya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, terbesar mana? 3 ini. Kalau N terbesar 3, ya berarti itu terletak di periode 3. Ya, untuk jumlah kulit 3, maka terletak di periode 3. Nah, berarti unsur ini, X ini, menempati di tabel periodik, ya, di tabel periodik menempati golongan 4A periode ke-3. Paham ya? Jadi pertama kita tentukan konfigurasi elektron. Setelah itu menentukan elektron valensi. Ya, valensinya mengikuti rumus yang mana? Ya, kalau NS1, NS2, NP2 ya berarti otomatis terletak di golongan 4. Nah, ini maaf. Ini golongan 6 ya tadi. Saya nyebutnya 4. Ini terletak di golongan 6A. Ya, ralat 6A, maaf. Saya tadi keceplosan menyebut 4A. Ini golongan 6A ya, karena total jumlah elektron valensinya ada 6. 2 tambah 4. Nah, contoh lagi. Ya. Nomor atom 46. Nah, nomor atom 46 ini kalau disingkat menjadi Kr 5S2 4D8. Nah, Kr ini ya, untuk Kr ini kita tahu nomor atomnya ada 36 ya, 36 ya. Maka kita hitung nih, 2 tambah 8 10 tambah 36 totalnya ada 46 ya, makanya nomor atomnya 46. Jadi ini kita menyingkat konfigurasi elektron menggunakan jumlah elektron dari gas mulia. Ya, kalau 46 ya pakai Kr. Ya, kalau di posisi 20 atau 21, 22, 23 sampai 30 di bawah 36 ya nyingkatnya pakai argon. Ya. Nah, (5S2) 4D8. Nah, berarti NS2 N-1D8. Ayo kita coba cek rumus. Ya. NS2 N-1D8. Nah, berarti terletak di golongan 8B. Ya, kita benar di sini tadi 8B. Nah, lihat nih. NS2 N-1D8. Ya. Oke. Berarti di golongan 8B. Adapun periodenya ya, periodenya itu di periode keberapa? Kita lihat terbesar adalah 5 ya, terbesar adalah kulitnya 5, maka terletak di periode ke-5. Golongannya 8B, periodenya periode ke-5 ya. Oke. Untuk berlatih soal-soalnya nanti saya akan khusus upload di YouTube khusus untuk latihan soal menentukan letak periode dan golongan. Ya. Oke. Demikian pembelajaran pada hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tadi ada beberapa keeroran ataupun suara-suara bising ya, karena saya posisi di rumah rekamannya.
ya otomatis banyak suara ya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.